yang dengan setia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan pada hari-hari sebelumnya dan hari ini sebagai salah satu pemenuhan tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 11. Kami diminta untuk memaparkan, membagikan budaya positif ini kepada rekan sejawat semua. Perkenalkan sekali lagi, saya Astrea Megawati Bami, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah. Oke, Bapak Ibu semua bisa santai, tidak usah terlalu tegang. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Boleh angkat tangan yang setuju. Ibu Mona setuju, ada yang tidak setuju ya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, simpan jawabannya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. 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 Kalau pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Setuju. Tidak setuju. Setuju. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Berarti ini Pak Yadi, Ibu Mona, pasti biasanya kalau ada siswa yang bermasalah, Pak Yadi dan Ibu Mona yang kasih solusi begitu. Harus bisa ya. Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju ya kalau guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, jawabannya silakan Bapak Ibu simpan dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini positif mindset. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal ini kira-kira nilai-nilainya bagaimana? Nilai-nilai keyakinan universal. Misalnya siswa disiplin, itu nilai keyakinan universal yang terjadi secara umum ya. Siswa disiplin, siswa bertanggung jawab, siswa jujur, itu nilai-nilai keyakinan. Nah, konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif ada 6. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kira-kira dari 6 poin ini adakah yang aneh menurut Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali ditemui? Segitiga restitusi. Kalau kita mulai dari yang Bapak Ibu melakukan kegiatan berikut. Genggam tangan Bapak Ibu. Dirikan boleh Pak Yadi dan Ibu Mona, Ibu Lia dan Ibu Uli, terus Pak
dengan rayuan, dengan rujukan, mencoba untuk mengambil sesuatu itu yang berharga dari sana. Kira-kira Bapak Ibu buka genggaman itu atau tidak? Tidak. Masa? Tidak. Kalau temannya disebar bisiknya memang sangat menggoda sehingga Bapak Ibu bisa membuka genggaman tangan itu bagaimana? Bisa saja. Bisa saja. Berarti kontrol diri ada pada kontrol genggaman tadi itu ada pada diri sendiri ya. Kalau ada rujukan, mungkin ya kita buka genggaman. Berarti ada apa ya? Motivasi eksternal dari luar diri, masih kita juga terwujud untuk membuka genggaman. Jadi kontrol semuanya ada pada diri sendiri. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol oleh William Glasser menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kita sebagai orang dewasa, kita membuat aturan anak-anak seperti selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Silakan Bapak perhatikan, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi kalau pada teori kontrol kebutuhan kita pasti berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama kalau pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Mau perilaku buruk, mau perilaku baik, pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti tadi genggaman itu sesuatu yang kita genggam, dan kita yang bisa mengontrol diri kita, apakah mau membuka genggaman itu atau tidak. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa
model berpikir menang-menang. Iya, mau benar, mau salah, harus benar. Iya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, ini kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa paksaan, seperti tadi yang ada di undang-undang. Jangan datang sogok saya untuk saya buka dengan anak saya. Jangan menghukum saya untuk saya membuka dengan anak saya. Kita lanjutkan. Dari semua budaya disiplin yang telah dipasarkan itu untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yaitu berupa karakter anak yang mencerminkan nilai profil pelajaran Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Silakan baca. Yang ketiga, keahlian yang ketiga. Yang mana juga yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Tidak ada yang pertama, tidak ada yang kedua. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi simpan untuk nanti serta saya tanyakan. Ya, hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kita lanjutkan. Berdasarkan bagan yang tadi Bapak Ibu lihat, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukum adalah tidak terencana, bersifat satu arah, dan bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Jadi misalnya kalau anak datang pakai sepatu putih, terus kita langsung buka itu sepatu. Buka sepatu anak sebenarnya lari keliling itu lapangan 10 kali. Itu satu arah dan itu yang berada dalam sekolah ya, yang anak banyak kontak, tapi tidak melibatkan
ketika anak itu masuk terlambat, kita bilang bayar 5.000. Itu hanya dari dulu tanpa menggunakan anak itu konsekuensi. Tahu kalau tapi saya terlambat nanti bayar 5.000. Konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti saya tunjukkan video untuk restitusi. Sekarang saya tanya dulu Bapak dengan Ibu. Konsekuensi restitusi ataukah hukum? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensikah, hukumankah, ataukah restitusi? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Mencatat 100 kali dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Satu yang jelas yang mana ini? Itu adalah hukuman adalah konsekuensi. Konsekuensi hukuman ini mencari sekali dalam kalimat saya tidak akan lambat. Berarti dia sudah tahu bahwa dia terlambat satu kali, konsekuensinya adalah dia menulis lebih kalimat saya tidak akan terlambat. Itu berarti konsekuensi. Yang kedua, selain menghadiri lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman restitusi, konsekuensi. Itu merupakan hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sapu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Bagaimana Pak Yadi? Jadi besok Ibu mohon kalau datang sudah tahu ini institusi ini dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa poin yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kalau penghargaan tidak efektif, kita misalkan kita memberikan anak-anak reward tiap kali dia naik kelas kasih dia hadiah
akhirnya tidak efektif lagi karena dia sukanya itu hadiah mati. Terus penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bisa merusak hubungan dan temanan. Ibu saya dari satu saya dapat hadiah, teman dari dua dia tidak dapat hadiah. Itu bisa menjadi kecemburuan, merusak pertemanan. Penghargaan mengurangi ketepatan sama juga ya. Kalau kita hanya kasih hadiah yang besar terus dia tidak dapat, itu prestasi. Itu bukan prestasi. Penghargaan mengurangi kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mendukung juga ada rasa cemburu. Dan yang terakhir motivasi dalam diri. Seperti yang saya katakan, dia mau berusaha kecuali ada penghargaan, ada dapat reward. Dia baru mau berusaha. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu mengapa bukan peraturan kelas harus keyakinan kelas? Silakan dilihat. Kalau menurut saya kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak oleh guru, sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dengan anak-anak. Ya, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan. Benar sekali ya. Mengapa bukan keyakinan kelas tapi bukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti yang sudah Ibu lihat katakan bahwa kalau keyakinan kelas itu disepakati dua pihak antara guru dan juga murid. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat oleh guru. Seperti peraturan sekolah kan itu hanya dibuat oleh pihak sekolah tanpa melibatkan murid. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Ini karena keyakinan kita atau karena peraturan yang diinginkan
Jadi semua masukan yang ada kita ganti dengan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya tinjau kembali pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Bisa 3 sampai 10 keyakinan. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Berarti ada 2 pihak. Kalau tidak bisa tanda tangan, saya minta tangan dikirim dan kita saya bisa. Yang terakhir keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kalau ini sudah saya terapkan di kelas saya, maka mari kita lihat sudah sesuai dengan langkah mereka pembuatan keyakinan kelas. Ini saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya saya meminta anak-anak untuk memberikan pendapat mereka tentang apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya saya membagikan kertas post-it untuk anak-anak menuliskan peraturan-peraturan kelas yang nantinya disusun menjadi kalimat positif dan juga kita pilih kalau yang sama. Ini saya memilah kalau yang sama kita ambil saja satu karena dari anak ada beberapa yang dibuatkan yang sama. Kita memilih, kita pilih dulu. Yang tadi itu ada 8 peraturan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya ini anak-anak akan menempelkan keyakinan kelas yang sudah terbentuk yang sudah jadi. Salah satu siswa menempelkan seharusnya sebelum menempelkan tanda tangan. Saya punya saya dulu baru tanda tangan. Dan ini yang terakhir saya membacakan ulang keyakinan kelas yang sudah ada agar anak-anak bisa mengikuti semua keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Sekarang kita pergi ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, 4 pemantau, dan yang terakhir manajer. Saya berikan video ini, silakan Bapak Ibu menuliskan kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer?
penghukum. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu dulu sekarang ada di posisi yang mana? Ya, posisi kontrol guru. Satu saja. Sudah Bapak Ibu sudah memiliki jawabannya? Jawabannya itu disimpan dulu. Sebentar kalau sudah tahu posisi kontrol sebagai seperti apa, kira-kira itu jawaban berubah. Atau kata. Berikut contoh video posisi kontrol guru. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sudah menyaksikan 5 video tadi. Kira-kira jawaban di postitan yang sudah ditulis masih tetap sama atau berubah? Berubah ya. Kalau Ibu Mona Ibu Mona berubah, Pak Ari tetap sama sebagai pembantu. Mari kita lihat penghukum. Kita mulai dari penghukum. Penghukum itu menghadir, menunjuk, membentak, dan dilakukan dengan bisa hubungan fisik atau verbal. Dengan dampaknya anak menjadi pendendam dan juga tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu. Itu kalau penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, suara guru dengan lembut namun menyalahkan siswa, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru yang menderita. Kalau pembuat merasa bersalah, dengan dampaknya yaitu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga, jika guru di posisi sebagai teman, maka guru bersikap ramah dan juga cenderung
Posisi pemantau itu nada bicara dan ekspresinya datar saja. Terus pemantau tetap memantau, dan juga pada saat siswa diberi sanksi, pemantau hanya memantau saja. Dampaknya yaitu siswa menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilainya, melihat kebajikan ada atau tidak. Dan yang terakhir, sepenuhnya siswa itu mandiri. Posisi terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif, dan berhasil mengajukan pertanyaan bermakna yang membantu siswa untuk memecahkan masalah. Kalau di posisi manajer ini sama juga dengan penerapan C3 restitusi. Dampaknya yaitu murid mandiri dan juga murid mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan percaya diri. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu menyangkut dengan psikologis. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan yang mana yang terpenuhi pada soal pertama ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Psikologis tadi. Psikologis ini kayak apa? Kasih sayang, kuat dong. Iya, kasih sayang atau kesenangan? Kasih sayang atau kesenangan? Yang pertama pasti kesenangan ya. Yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu yang mana? Kesenangan atau kebebasan atau kebutuhan hidup. Yang ketiga ini jadi rasa hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Psikologi. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke, dunia berkualitas. Silakan Bapak Ibu guru baca. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini sepertinya saya harus bertanya satu-satu. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, Pak Ari? Keluarga. Keluarga. Adakah yang lain selain keluarga? Keluarga.
kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Silakan Ibu Lewina. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebaikan, nilai kebaikan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Sifat yang dicontohi oleh sifat baik yang perlu dicontohi oleh orang lain. Terus, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Bisa bagaimana apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian tidak hanya dari uang yang kita beri pekerjaan, bisa juga lain. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal yaitu menjadi guru, menjadi pendidik. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Contoh masa kerja, Iya, bisa nggak kita capai, iya. kita menjadi seorang pemimpin. Dulu dari honor menjadi ikhtiar. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah yang terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya kalau anak-anak buat salah, kita stabilkan identitas dengan kata-kata. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Atau kita katakan, bukan hanya kamu yang berbuat salah, ibu pun pernah melakukan kesalahan. Kalau kita tidak, anak buat salah ini, itu selalu salah. Dulu bapak juga tidak. Kalau segitiga restitusi tidak seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Selanjutnya yang kedua, kita masuk di validasi kesalahan atau kebutuhan. Nah, dengan pertanyaan, anak sudah salah, pasti kita tanya, pasti kamu punya alasan untuk melakukan itu. Setelah itu, yang terakhir yaitu kita
keyakinan dalam arti keyakinan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kalau dia akan terlambat, pasti dia akan katakan kita buat kesepakatan kelas untuk selalu disiplin waktu. Disiplin waktu itu mencari solusi. Yang dia sendiri anak yang mencari solusi, bukan kita yang mencari solusi. Iya. Jadi kalau dia sudah menjawab disiplin waktu, nah kalau begitu disiplin waktu dengan cara bagaimana? Nanti dia yang cari solusi, bukan kita kasih mulai besok ini harus datang pagi loh. Nanti anak-anak yang kesadarannya iya akan datang pagi. Hanya memang kita pagi memang ini tidak bisa. Kalau kita pakai segitiga restitusi kita itu gimana? Tidak bisa. Iya. Terus kita akan bertanya, kalau memang kamu sudah menjalankan kedisiplinan itu, kira-kira kamu mau jadi siswa yang seperti apa? Yang bagaimana? Kalau dalam pendidikan kalau ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Oh iya dong, sudah tahu dulu mengapa ibu memanggil kamu Margo? Ya, karena saya terlambat masuk kelas. Iya betul. Menurut Margo, apakah terlambat masuk kelas itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak Bu, Margo minta maaf, Margo salah. Ya, tidak apa-apa Margo. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Margo lakukan. Nah, di sini ibu tidak mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang Margo alami. Nah, Margo pasti memiliki alasan mengapa Margo melakukannya. Coba Margo ceritakan pada ibu mengapa Margo sering terlambat masuk kelas di saat jam istirahat selesai. Saya biasanya bermain sama teman Bu sebelum kadang ke kantin. Jadi makan dan minumnya sudah hampir bunyi bel, makanya saya terlambat. Ya, baik Margo. Nah, bermain bersama teman itu memang mengasihkan, seru ya. Nah, pasti Margo menyukainya. Nah, sekarang adakah solusi yang bisa Margo lakukan agar bisa tetap bermain, bisa tetap pergi ke jajan ke kantin, tetapi tidak terlambat masuk kelas? Ada Bu, saya harus membagi waktu dengan baik. Nah, kapan Margo mau melakukannya? Mulai besok Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Baik, Margo masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Masih Bu. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Ya, benar sekali. Jadi selanjutnya kira-kira Margo mau menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin lebih bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Ya baik, sekarang kita telah mendapatkan solusinya. Ibu yakin Margo pasti bisa menanamkan nilai-nilai dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan lebih baik dan juga lebih bijak lagi. Baik Bu, Margo akan mulai disiplin dari sekarang. Baiklah, sekarang Margo sudah bisa kembali bermain bersama dengan teman lainnya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih karena
ada pertanyaan saya